Ini sebenarnya bukan keluhan pribadi. Jadi kita sebagai warga negara berhak memberikan opini atau pendapat kita mengingat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi setiap kali kita bertamu ke teman-teman sebagai pedagang kecil selalu mengeluhkan hal yang sama. Keluhannya itu diantaranya pasar dari tahun ke tahun itu semakin sepi. Dan kita coba berargumen atau bertanya, apa sih penyebabnya pasar itu sepi? Yang pertama, katanya sekarang dari pasar tradisional masyarakat kita sudah beralih ke budaya belanja online. Nah, apakah benar belanja online itu efektif dan merubah budaya masyarakat kita dari tahun ke tahun? Sebenarnya ada benarnya sih pendapat itu, dan saya pun sebagai orang yang kerja di kantoran juga memiliki usaha kecil dan merasakan dampak tersebut di beberapa tahun terakhir. Contohnya saja, saya online di marketplace itu hanya mencoba beberapa bulan tanpa mengeluarkan biaya kontrak toko, biaya listrik, dan biaya karyawan. Saya online di rumah, ternyata omsetnya sangat luar biasa. Itu untuk kategori barang tertentu ya. Dan setelah saya berpikir untuk ekspansi, mengembangkan usaha saya ke lebih terbuka, seperti saya kontrak toko di salah satu kota. Nah, ternyata setelah benar-benar saya jalanin hal itu kejadiannya fakta, guys. Jadi toko-toko yang ada di perkotaan itu setiap tahun kontraknya selalu naik dan pengunjungnya semakin kesini semakin berkurang. Nah, sebagai orang yang pernah belajar ekonomi, kita harus tajam menganalisa dampak atau fenomena yang terjadi. Bukankah yang namanya pasar tradisional itu adalah denyut nadi ekonomi masyarakat kecil? Dan salah satu atau beberapa pedagang di pasar Cikurubuk yang saya wawancara, sebenarnya bukan wawancara khusus sih, ini sebagai bentuk sosialisasi secara pribadi, mengatakan kalau fasilitas umum seperti jalan ini lancar, bagus, dan tanpa ada becek-becek begini, nah biasanya pasar ini rame. Begitu dari beberapa orang yang saya wawancara secara tidak langsung. Dan wawancara khusus itu sebenarnya saya melakukan secara refleks dan tidak ada rencana. Jadi apa dampaknya setelah Wakil Presiden melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya kemarin, ke pasar Cikurubuk khususnya? Nah, di sini ada berita
juga yang saya baca bahwa ada ketidakseimbangan tentang suatu regulasi pemerintah daerah yang mana mengatur antara pedagang grosir dengan pedagang eceran, dan itu telah disampaikan oleh Asosiasi Perserikatan Pedagang Pasar bahwasannya kritikan itu disampaikan ke pemerintah. Jika tidak ada ditindaklanjuti, nah mereka akan berdemo secara besar-besaran di hari Senin besok. Itu yang saya baca berita. Mereka akan berdemo ke kantor dinas setempat atau grosir atau usaha yang milik profesional yang dianggap mematikan usaha mereka. Gitu ya guys. Jadi coba kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi sebagai masyarakat biasa, kita yang pernah belajar ekonomi tidak bisa mempercayai hanya katanya, dan kita harus membuktikan sendiri data tersebut valid atau tidak. Nah, setelah itu kita buktikan secara fakta, data, atau secara kajian ilmiah, barulah kita bisa memberikan opini atau pendapat. Dan itu apakah boleh mengkritisi pemerintah dengan cara mempublikasi seperti itu? Ya boleh, kita mengeluarkan suara kritisi atau memberikan opini terhadap fenomena yang terjadi. Itu kita dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar di negara kita, yang mana sebagai warga negara berhak berserikat dan mengeluarkan pendapat. Begitu. Jadi kalau hanya mengharapkan teman-teman para pedagang itu, mereka ya nggak paham hal-hal yang begituan. Mereka hanya berpikir yang penting bisa membawa uang atau nafkah untuk keluarga mereka di esok hari. Begitu ya guys. Jadi mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa mengeluarkan pendapat. Kitalah sebagai masyarakat yang paham atau mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Nah, dari